Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda dalam membuka pekan ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda sejauh ini? Apakah sudah duduk nyaman di zona hijau mengikuti tren penguatan indeks harga saham gabungan atau IHSG? Atau justru masih tertinggal di zona merah seiring kuatnya tekanan pelemahan di sepanjang pekan lalu? Sobat Investor, di tengah menghijaunya IHSG di sepanjang hari ini, harus diakui bahwa beragam sentimen negatif masih belum sepenuhnya pergi dari pasar saham domestik. Mulai dari isu nasib sejumlah emiten di tengah kebijakan terbaru Morgan Stanley Capital International atau MSCI, kemudian nilai tukar rupiah yang masih juga melemah, hingga perkembangan geopolitik di Selat Hormuz yang terus menghadirkan kabar terbaru. Dan sayangnya ini justru semakin membuat harga komoditas dunia menjadi demikian volatil. Situasi semakin runyam manakala Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap kali melakukan manuver dan mengeluarkan pernyataan yang kerap kali bertolak belakang, sehingga membuat publik dunia seolah kehilangan pijakan dalam memproyeksikan kondisi yang bakal terjadi ke depan. Misalnya saja soal pernyataan Trump dalam surat resmi yang dikirimkannya ke Kongres Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa perang melawan Iran resmi berakhir, terhitung sejak diterapkannya gencatan senjata secara sepihak oleh Trump, sehingga praktis tidak ada lagi baku tembak dan aksi saling serang sejak 7 April 2026 lalu. Namun demikian, sebagian besar masyarakat dunia sepertinya justru meragukan pernyataan tersebut dan justru menanggapinya sebagai upaya main aman. Lantaran jika perang tetap berlangsung, maka Trump ditengarai bakal mendapat masalah. Lantaran masa berlaku perang sesuai peraturan undang-undang di Amerika Serikat, maksimal hanya boleh dilakukan selama 60 hari saja. Dan batas itu pada dasarnya telah terlampaui. Mengingat pertama kali AS menyerang Iran adalah pada 28 Februari 2026 yang seharusnya sudah akan berakhir pada April 2026 kemarin. Maka dengan menyebut perang melawan Iran sudah berakhir, Trump seolah ingin mencoba berkelit bahwa kebijakan serangan militer yang telah dilancarkan ke Iran tidak sampai melanggar batas 60 hari tersebut. Namun, di lain pihak, di tengah pernyataannya kepada Kongres Amerika Serikat bahwa perang telah berakhir, Trump pada saat yang sama seolah kembali menyulut api peperangan dengan menolak proposal perdamaian dari Iran yang berisi 14 poin yang diminta oleh Iran untuk ditepati oleh Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Trump juga memulai kembali melakukan kebiasaan lamanya dengan untuk kesekian kalinya kembali menebar ancaman terhadap Iran dan melakukan gertakan agar negeri para mula tersebut mau tunduk sesuai keinginan AS. Ancaman tersebut disampaikan Trump sembari terus berusaha membuka akses Selat Hormuz yang sejak Maret lalu telah ditutup oleh Iran sebagai bagian dari upaya penguatan bargaining position terhadap perang melawan AS. Terhitung sejak pagi hari ini, Trump menyebut bahwa telah memerintahkan pasukan militernya untuk mulai menggiring kapal-kapal yang masih terjebak di Selat Hormuz untuk keluar dan melintasi jalur strategis tersebut. Praktis, manuver ini kembali memantik kemarahan Iran yang menganggap bahwa upaya paksa membuka akses Selat Hormuz sebagai bagian dari praktik pelanggaran atas kesepakatan gencatan senjata. Karenanya, Iran juga menegaskan kepada pihak Amerika Serikat bahwa pasukan negeri para mula tersebut sama sekali tidak keberatan dan bahkan sangat siap untuk melanjutkan peperangan. Dengan mulai memanasnya kembali aksi saling cywar ini, publik dunia pun kembali meyakini bahwa upaya perdamaian masih jauh dari harapan. Dan sebaliknya, aktivitas perang bakal kembali terjadi dan berlangsung dalam waktu dekat. Praktis kondisi ini membuat kalangan analis ekonomi global seolah dibuat pusing dan kewalahan dalam membaca arah pergerakan harga komoditas dunia, terutama emas. Di satu kubu, harga emas dunia diperkirakan bakal bergerak menuju kisaran $4.389 per troy ounce
hingga 4.851 dolar per troy ounce dalam kurun waktu sepekan ke depan. Itu artinya tren pergerakan harga emas bakal cenderung menguat dengan beragam kondisi yang terjadi di pasar yang diyakini semakin memicu ketidakpastian. Sehingga hal ini membuat aset safe haven seperti emas menjadi sangat diburu. Namun demikian, jumlah proyeksi lain juga muncul yang meyakini bahwa kondisi harga emas bakal terus melanjutkan tren pelemahan seiring dengan prediksi bahwa aksi perang bakal kembali terjadi sehingga diperkirakan bakal mendorong harga emas dunia jadi semakin melambung tinggi dan bakal cenderung liar tak terkendali. Dengan asumsi tersebut, maka diperkirakan tingkat kebutuhan mata uang dolar Amerika Serikat secara internasional bakal semakin meningkat. Dengan sendirinya, ini akan mengerek nilai tukar mata uang tersebut ke level tertinggi. Dengan demikian, jika skenario ini terbukti berjalan, maka kalangan investor dipercaya bakal lebih tertarik untuk menempatkan dananya ke dolar Amerika Serikat dan untuk sementara meninggalkan emas, sehingga berpotensi membuat harga emas semakin terkapar. Dengan adanya perbedaan proyeksi ini, tentu semakin menempatkan harga emas di persimpangan dan juga diyakini bakal membuat publik dunia ikut terbelah. Dengan dua pilihan yang tersaji, apakah bakal lebih memilih aset yang aman dengan mengoleksi emas atau justru menempatkannya dalam mata uang dolar Amerika Serikat? Jadi, bagaimana menurut Anda Sobat Investor? Jika menurut point of view Sobat Investor sekalian, manakah opsi yang paling strategis untuk investasi yang paling bijak dan realistis ini? Akan memilih mengoleksi emas atau dolar Amerika Serikat? Pertimbangan apa saja yang menjadi alasan pilihan Anda sekalian? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.